Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita menyiapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita memberikan yang terbaik bagi Dia. Haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu ya Bapa. Ku sembah. Glory, haleluya. Syukur bagimu ya Allah yang hidup. Dan pujilah Engkau ya Allahku yang mulia. Haleluya. Terima kasih ya Allahku, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapat
syukur kepadamu ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk kami memuji-muji Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji-muji Engkau. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Di saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka hidup kita menjadi berarti. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, syukur. Amin. hebat, perkara yang besar. Haleluya. Amin. Sama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalah.
Tuhan, Engkau Bapa yang sangat baik. Hati kami tenang Tuhan di saat kami bersama-sama dengan Engkau. Kami mengucap syukur kalau kami punya Allah yang luar biasa, kasih yang sempurna yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Haleluya, syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, syukur Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Ya, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Katakan lagi, hatiku tenang, hatiku tenang
Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, yang ada di rumah masing-masing. Selamat beribadah bersama-sama pada hari ini di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, terpujilah nama Tuhan. Kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan penuh semangat, roh kita tetap berkobar-kobar di dalam Tuhan. Saya mengharapkan keadaan saudara-saudara di rumah tidak lagi mengalami persoalan oleh karena di tengah-tengah keadaan apapun juga, saya harap kita mulai bisa melihat hal-hal baik yang selama ini tidak bisa kita lihat. Tetapi di dalam Kristus, Tuhan memberikan kemampuan mata kita untuk melihat ada hal-hal baik mulai terjadi di dalam hidup kita. Kita tidak sekedar menunggu kapan keadaan menjadi pulih kembali, tetapi kita mulai menikmati. Ternyata di balik pengalaman-pengalaman yang menurut orang tidak baik, kita anak-anak Tuhan bisa melihat hal-hal baik, positif yang dapat kita kerjakan, yang dapat kita nikmati, yang dapat kita syukuri. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk mulai bisa melihat sinar di depan, jalan yang dapat kita lalui, sehingga sekalipun keadaan di sekeliling kita belum pulih sebagaimana biasanya, tetapi keadaan kita bukan hanya dipulihkan, tetapi kita akan maju, kita akan bertumbuh, kita akan berkembang di dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 24. Saya ingin memastikan kembali bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen benar-benar berada pada jalan iman. Saya sungguh prihatin ketika mulai melihat orang-orang Kristen, anggota gereja melayani Tuhan, tetapi tidak tampak bahwa hidupnya dijalankan dengan iman. Untuk itu kita akan memeriksa diri kita. Mari kita mulai membaca dari Injil Matius pasal 16 ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu saudaraku sekalian, ayat ini seringkali menjadi ayat yang tidak kita sukai. Mengapa? Oleh karena kita berpikir bahwa mengikut Yesus itu penuh penderitaan. Di satu sisi memang benar saudaraku sekalian, Tuhan sudah membuat karya penyelamatan yang luar biasa. Hanya dengan percaya kepadanya, kita beroleh hidup yang kekal. Tetapi jalan keselamatan itu tidak semudah hanya sekedar percaya. Namun kita harus membayar harga yang mahal. Oleh karena Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan barulah mengikut aku.
bagi orang-orang yang menjalani hidup kekristenannya dengan tanpa iman, maka menyangkal diri, memikul salib adalah hal yang berat. Namun jika kita menggunakan iman kita untuk menjalani, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus, maka ini adalah jalan kemenangan. Ini adalah pengalaman yang menggairahkan. Ini adalah jalan pembaharuan. Saudara dan saya akan memiliki roh yang kuat, roh yang perkasa, sehingga ketika kita menghadapi perubahan-perubahan di dalam hidup ini, tidak lagi ada keluh kesah, tidak lagi akan terasa berat. Saya pribadi menghadapi situasi corona ini dengan pertolongan Tuhan, dengan roh yang menyala-nyala, saya merasa belum melihat hal-hal yang berat untuk dijalani. Mengapa? Oleh karena Roh Kudus membukakan mata kita untuk melihat hal-hal positif, hal-hal baik di balik semuanya ini. Oleh karena itu saudaraku sekalian, saya ingin juga memastikan saudara-saudara menjalani dengan iman pengiringan kita kepada Kristus, sehingga saudara tetap ada dalam posisi menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Untuk itu, saya ingin membagikan kepada saudara-saudara jalan iman yang efektif. Maka saya beri judul khotbah hari ini adalah ganti identitas. Menyangkal diri, saudaraku sekalian, adalah berkata tidak kepada diri kita sendiri untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Menyangkal diri adalah berkata tidak kepada setiap respon-respon negatif yang kita lakukan ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Saudara-saudara, hal ini tanpa iman sangat berat. Oleh karena itu saudaraku sekalian, saya ingin membagikan kepada saudara, marilah kita menjalani hidup iman kita dengan efektif, yaitu dengan mengganti identitas kita. Seperti kata Rasul Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Mari kita menjalani jalan penyangkalan diri ini dengan iman, dengan mengganti identitas kita, dengan berkata, hidupku bukan aku, tetapi Kristus. Saudaraku sekalian, kita dengan iman bersedia tidak menggunakan identitas diri kita sendiri untuk menghadapi segala situasi, sebab diri kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, diri kita akan berkata, aku tidak bisa, aku lemah. Saudaraku sekalian, kita harus berkata tidak.
Kita tidak boleh merespon demikian. Kita harus merespon bersama dengan Tuhan. Pasti akan ada jalan. Jadi kita tidak boleh memberi kesempatan kepada kelemahan kita untuk kita pakai untuk merespon. Atau ketika kita menghadapi situasi yang menjengkelkan, kita merespon dengan kemarahan. Kita harus berkata kepada diri kita, tidak, kamu tidak boleh merespon dengan marah. Kamu harus menyangkal diri. Saudaraku sekalian, kalau dengan kekuatan kita, itu akan sulit. Kita akan berkata, di dalam diriku ini ada gen kemarahan. Aku keturunan dari leluhur, semuanya adalah pemarah. Jadi bagaimana aku bisa merespon ini dengan tidak marah? Padahal mau atau tidak mau, kita harus menyangkal diri, berkata tidak kepada diri kita. Atau ketika kita disakiti dan kemudian kita merespon dengan benci, dengan dengki. Saudaraku sekalian, seharusnya kita menyangkal diri, berkata aku harus mengampuni. Tetapi kita suka berkata itu sulit karena sakitnya sampai di sini. Saudaraku sekalian, memang ketika kita berjalan di jalan penyangkalan diri tanpa iman kepada Kristus, ini akan menjadi satu peperangan yang berat bagi kita. Situasi corona seperti sekarang ini, tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan, tidak sedikit orang yang harus kehilangan penghasilan, tidak sedikit orang yang harus mengalami berbagai macam kerugian. Kemudian kita merespon dengan roh yang lemah, mengasihani diri, kecewa, saudaraku sekalian, dan berkata, kapan situasi ini akan berakhir? Saudara-saudara, ketika kita merespon seperti itu, hidup ini akan menjadi semakin berat. Seharusnya kita merespon dengan menyangkal diri. Kita harus berani berkata, situasi ini memang sulit, memang aku mengalami kerugian, memang aku mengalami kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada jalan. Tuhan adalah gembala yang baik. Aku tidak akan kekurangan. Saudaraku sekalian, namun bagaimana kita bisa merespon dengan menyangkal diri seperti ini? Itu tidak mudah. Cara yang paling efektif, saudaraku sekalian, adalah matikan identitas lamamu, matikan karakter lamamu, matikan kelemahanmu bersama dengan Kristus, dan kemudian kenakan identitas yang baru. Hidupku bukan aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Izinkan Tuhan hidup di dalam diri kita. Izinkan hikmat Tuhan menguasai kita. Izinkan roh Tuhan menguasai kita. Izinkan kuasa Tuhan menguasai kita. Izinkan pikiran Tuhan menguasai kita. Sehingga ketika kita menghadapi situasi yang sulit, saudara-saudara, kita berkata, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil.
Sekalipun orang berkata ini keadaan yang rumit, yang sulit, membuat orang kecewa, membuat orang menjadi lemah, tetapi Kristus yang ada di dalam aku menyanggupkan aku untuk mendapatkan jalan keluar, bukan nanti, tetapi sekarang. Saudara-saudara, ketika kita menghadapi situasi yang membuat emosi kita meledak, kita berkata dengan iman, hidupku bukannya aku lagi. Situasi ini tidak akan membuat aku emosional. Aku akan merespon dengan sabar. Aku akan merespon dengan tenang. Karena hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Saudaraku sekalian, kita harus mengganti identitas kita yang lama, yang membuat kita terpuruk, yang membuat kita menjadi negatif, yang membuat kita menjadi lemah, dengan identitas baru. Di dalam merespon segala situasi, bukan lagi aku. Aku yang baru adalah lebih daripada pemenang. Aku yang baru adalah anak-anak Allah. Aku yang baru adalah ciptaan baru. Aku yang baru adalah roh yang berkobar-kobar. Saudaraku sekalian, sehingga menyangkal diri jika kita jalani dengan mengganti identitas kita menjadi baru, maka bukan lagi sebuah tekanan, bukan lagi sebuah penderitaan, tetapi menyangkal diri adalah sebuah kemenangan, sebuah kemuliaan. Kita akan mengalami kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kita. Kita tidak lagi dilingkupi dengan rasa takut, bagaimana kalau aku kena corona, bagaimana kalau aku sakit dan lain sebagainya. Tetapi dengan iman kita berkata, Kristus yang ada di dalam aku sanggup meluputkan aku dari setiap sakit penyakit. Kristus yang ada di dalam aku sanggup menyembuhkan aku. Aku bukan lagi orang yang mudah sakit. Aku bukan lagi orang yang mudah tertular. Oleh karena malaikat Tuhan menjagai aku setiap hari. Amin. Haleluya. Saudaraku sekalian, Yesus berkata, kalau engkau mengikut aku, engkau harus menyangkal dirimu, memikul salibmu, dan mengikut aku. Mari kita pastikan, perjalanan hidup kita adalah perjalanan penyangkalan diri dengan mengganti identitas kita. Hidupku bukan lagi aku, tetapi Kristus. Yang kedua, Yesus berkata supaya kita memikul salib. Memikul salib, saudaraku sekalian, adalah rela menderita karena melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, salib adalah tanda ada beban ditaruh di pundak kita. Ada satu kerelaan kita menderita, berkorban untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan kalau ini kita jalani tanpa iman, maka jalan salib tidak bakalan bisa kita tanggung, saudara-saudara. Siapa
yang bisa menanggung penderitaan? Siapa yang bisa menanggung beban kerajaan Allah dengan kekuatannya sendiri? Tidak mungkin. Saudaraku sekalian, oleh karena itu cara mengerjakan ini harus dikerjakan dengan iman. Saudara-saudara, mari kita ganti identitas kita, bukan lagi orang berdosa yang harus menanggung penderitaan memikul salib. Tetapi mari kita ganti identitas kita dengan berkata, aku adalah duta kerajaan Allah. Amin. Saudara-saudara, dengan sengaja, dengan iman, kita menggambarkan bahwa kita ini adalah duta kerajaan Allah yang diutus oleh Allah di muka bumi ini, yang dipilih oleh Tuhan di muka bumi ini untuk menanggung, untuk rela berkorban, menjadi teladan, menjadi pemberita, menjadi orang-orang yang sedia mengerjakan misi kerajaan Allah di muka bumi ini. Tentu dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Maka yang tergambar dalam pikiran kita bukan lagi beban yang berat, tetapi yang tergambar dari pikiran kita adalah kita diutus oleh Tuhan untuk mengerjakan tanggung jawab misi kerajaan Allah di muka bumi ini. Jika Tuhan mengutus kita, Tuhan pasti akan memperlengkapi kita. Jika Tuhan menempatkan kita pada situasi yang sulit, kata Alkitab, seperti domba di tengah-tengah serigala sekalipun, nyali kita tidak akan berkurang sedikit pun. Mengapa? Oleh karena kita tidak berasal dari dunia ini. Kita berasal dari kerajaannya. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang berpikir, berkata, dan bahkan sering dikhotbahkan, salibku adalah rumah tanggaku. Aku tidak cocok sama istri, itu adalah salibku. Saya tidak setuju dengan itu, saudara-saudara. Kalau kita hidup kekurangan, kemudian kita berkata salibku adalah ekonomiku. Keliru sama sekali. Memikul salib, saudaraku sekalian, yang dimaksud oleh Alkitab bukan itu. Salib kita bukan wujud hasil dari kekurangan-kekurangan kita, bukan hasil dari kesalahan-kesalahan kita, buah dari kemalasan kita, kemudian kita katakan itu salibku, bukan sama sekali. Bahkan saya ingin katakan, kita harus berkemenangan dalam hal rumah tangga kita. Dengan bertobat, dengan menyangkal diri, bukan mensahkan bahwa Tuhan taruh salib. Apa salibmu? Istriku. Apa salibmu? Anakku. Apa salibmu? Kemudian kita menunjuk hal-hal yang tidak beres di dalam hidup kita. Bukan. Saudaraku sekalian, salib kita adalah sebuah tanggung jawab untuk menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini, memuridkan orang-orang agar mereka mengikut Yesus dengan benar. Salib yang harus kita tanggung, yang harus kita kerjakan dengan giat, dengan sepenuh tenaga, sepenuh hati kita, adalah membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mengabarkan
kepada dunia ini akan kasih karunia Tuhan, mengabarkan kepada dunia ini penebusan dosa, mengumpulkan orang-orang dan melatih mereka untuk datang kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Pergi memberitakan kabar baik. Itulah salib yang harus kita tanggung. Saudaraku sekalian, sebagai duta kerajaan Allah, kita harus bisa menerangi orang-orang dunia agar mereka tidak lagi hidup di dalam konsep duniawi. Kita menjadi duta-duta kerajaan Allah, kita harus berani dan bisa menjadi teladan bagi orang-orang Kristen di dalam dunia ini untuk tidak lagi hidup dengan nilai-nilai yang bukan dari Alkitab. Dan kita harus berani untuk meneladankan, mengajarkan, hidup berbeda dengan orang-orang dunia ini. Pastikan bahwa itu sudah terjadi di dalam hidup kita. Pastikan bahwa kita sedang mengerjakan itu. Kita harus rela berkorban untuk menjadi tidak sama dengan orang-orang dunia yang mengejar karir, mengejar kekayaan, mengejar kesenangan. Tetapi kita memikul salib, yaitu bertanggung jawab untuk menjadi terang, bertanggung jawab untuk membawa orang-orang dilatih, dimuridkan sampai hidup mereka berkemenangan. Saudaraku sekalian, untuk melakukan itu semua, mari kita ganti identitas kita. Aku tidak lagi berasal dari dunia ini, tetapi aku sudah ditebus oleh Kristus. Aku sudah dijadikan anak-anak Allah, dan sekarang kewargaanku ada di dalam kerajaan surga. Aku diutus ke dalam dunia ini untuk membawa orang-orang hidup tidak lagi di dalam dosa, tidak lagi dengan nilai-nilai dunia, tidak lagi dengan keangkuhan, hawa nafsu, tetapi kita mengajarkan satu kehidupan dengan nilai baru, yaitu kerajaan Allah. Itulah memikul salib. Kita berani mengorbankan waktu kita berani mengorbankan uang kita berani mengorbankan tenaga kita, pikiran kita untuk mengerjakan tanggung jawab kita sebagai duta kerajaan Allah. Itulah salib yang harus kita tanggung. Salib kita bukan penyakit kita. Saudaraku sekalian, untuk penyakit kita ada janji, bilur Tuhan akan menyembuhkan. Saudaraku sekalian, untuk rumah tangga kita, Alkitab memberikan janji, kita menikmati rumah tangga yang berkemenangan. Untuk ekonomi kita, Tuhan memberikan kita janji, Tuhan akan memberkati hidup kita. Jadi kalau itu semua tidak beres, itu bukan salib kita. Kita tidak menghabiskan waktu untuk menderita dengan berkata, Tuhan, Engkau menekan hidupku dengan sakit penyakit, dengan kekurangan, dengan ketidakharmonisan. Bukan. Namun memikul salib adalah rela menderita, mengerjakan karya kerajaan surga di muka bumi ini. Saudaraku sekalian, itulah mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukan datang ke gereja, dibaptis, kemudian
sepanjang hidupnya sekedar menjadi pengunjung, sekedar memberi persembahan, tidak. Tapi hidupnya setiap hari di rumah selalu dalam masalah, tidak pernah berkemenangan, tidak berbeda dengan orang lain, juga tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Bukan itu mengikut Yesus. Jangan sampai di akhir zaman ini ada banyak orang mengira bahwa dia sudah berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan datang, apa yang kita sangka selama ini, saya akan diselamatkan. Namun kita mendengar suara Tuhan, aku tidak kenal kamu. Mari mulai hari ini pastikan, bereskan, luruskan kembali pengiringan kita kepada Tuhan. Luruskan kembali kekristenan kita menjadi Kristen yang benar. Berjalanlah di jalan penyangkalan diri, berjalanlah di jalan memikul salib, dan mengikut Yesus. Jika kita tidak berada di jalan itu, saudaraku sekalian, maka Tuhan akan berkata, aku tidak kenal kamu. Tetapi jika kita berjalan di jalan yang benar, saya mendorong saudara, gunakan imanmu, gambarkan di dalam batinmu bahwa hidupku bukannya aku lagi. Identitasku sudah diganti, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Aku bukan lagi orang berdosa yang harus mengalami pergumulan-pergumulan salib yang kita gambarkan keliru. Tetapi mari kita ganti identitas kita. Dengan iman kita gambarkan di dalam gambaran batin kita bahwa kita diutus dari surga untuk menjadi duta-duta kerajaannya. Saudaraku sekalian, maka jika kita menjalani ini, hidup penyangkalan diri, memikul salib, bukan lagi pergumulan penderitaan, tetapi adalah jalan kemenangan, adalah kuasa, adalah kemuliaan yang Tuhan beri kepada kita. Hidup kita tidak sama dengan orang-orang dunia. Saudaraku sekalian dan gereja Tuhan mulai menghasilkan murid-murid. Gereja mulai menghasilkan orang-orang yang dipulihkan. Gereja mulai menghasilkan orang-orang yang diperbaharui. Tidak lagi ditemukan identitas lama kita karena sudah dikuburkan bersama dengan Kristus. Dan akan terlihat Kristus hidup di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian, camkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini. Dan mari kita mulai merenungkan dan membawa hidup kita ada pada jalan itu. Tuhan memberkati saudara-saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur di hari-hari di mana kami harus beribadah di rumah. Kami mempunyai cukup banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang Kristen yang tanpa iman. Kami ingin menjadi orang Kristen yang berjalan di jalan penyangkalan diri, di jalan memikul salib, dan kami mau mengerjakan dengan iman. Dengan mengganti identitas kami, hidupku bukan aku, tetapi Kristus. Mengganti identitas kami, aku adalah duta
duta kerajaan. Berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan, biar mereka mulai merealisasikan firman yang tertanam di dalam hati dan pikiran mereka, di dalam tindakan mereka setiap hari. Terima kasih banyak Bapa, sampai kami boleh melihat pembaharuan terjadi dalam hidup kami, pemulihan terjadi di dalam hidup kami. Hidup kami tidak lagi diwarnai dengan kedengkian, kelemahan, kebencian. Hidup kami tidak lagi diwarnai dengan pertengkaran, perselisihan, iri hati. Tetapi hidup kami diwarnai dengan kemenangan. Hidup kami diwarnai dengan sukacita. Hidup kami diwarnai dengan kasih yang berkobar-kobar. Hidup kami diwarnai dengan kapasitas yang semakin hari semakin meningkat. Yang membuat kami tidak lagi lemah, tetapi membuat kami semakin kuat di dalam Kristus. Sehingga ketika Engkau datang ya Tuhan, kami boleh mendengar kalimat yang menghiburkan kami. Sabaslah hai hambaku yang setia. Terpujilah Tuhan. Biar kiranya tidak ada seorang pun dari jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan yang tertinggal oleh karena mereka mulai melangkah dengan iman. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Semua yang percaya mari kita katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Pertolongan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya, syukur Tuhan. Terima kasih. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini ya Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biar kiranya firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati kami,
tumbuh dan berbuah-buah lebat. Anak-anakmu yang ada di rumah, hamba berdoa, kiranya berkat-Mu tercurah atas mereka, atas rumah tangga mereka, suami, istri, anak-anak mereka, dan seisi rumah mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan mereka. Tuhan memberkati yang sekolah, yang kuliah. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberi kecukupan kepada setiap anak-anak-Mu. Hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan memberkati. Keluar masuknya setiap jemaat, Tuhan Engkau memberkati. Di dalam nama Yesus, tangan-tangan yang memberikan persembahan, mereka akan menikmati kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah. Berkati Tuhan, tangan yang memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan misi, persembahan khusus mereka. Tuhan memberkati. Hidup kami dari Tuhan. Oleh karena itu kami percaya kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sekarang terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya.